Gua sapa lu semua pokoknya. Dan gimana kabar kalian hari ini? Gua pastiin kalau kalian baik-baik aja. Kalau nggak baik-baik aja, mungkin ada sesuatu yang salah. Oke, jadi di sini gua mau bahas sesuatu. Oh ya, tunggu dulu sebelumnya. Tolong dong yang belum subscribe, like ataupun share ya ke teman-teman kalian, bantu gua kami Yusi untuk bisa lebih ya nggak terkenal sih, paling tidak dikenal ya, dikenal sama beberapa halayak yang memang harusnya mengenal. Oke, dah itu aja. Jadi ini solo cast gue yang kedua, solo castnya kami Yusi. Kemarin sebenarnya cukup bagus reaksinya mengenai 5 tanda coffee shop yang bakal ramai di awal doang. Itu kerjasama dengan Space itu cukup lah untuk awalan case pertama kita gitu. Oke, ini kita sebut sebagai apa ya, mungkin ada yang punya solusi atau saran untuk nama project kita ini. Kalau gue pribadi sih mau namanya solo case nya Kanyusi, kepanjangan mungkin, tapi whatever itu belakangan, yang penting kita coba dulu aja. Oke, jadi kemarin cukup bagus, antusias dari beberapa rekan, dari beberapa kerabat, iklan. Dan sekarang aku buat yang lebih seru lagi nih, mengenai, kan di Instagram kami Yusi kemarin gue buat ini pertanyaan, enaknya bahas apa lagi ya, dan ternyata oke, ada beberapa yang berantusias. Itu gue promosi juga nih sama kalian nih. Pertama dari kerabat gue itu dari Aceh, Indramayu, dia jawab bakal bahas janda katanya. Janda yang pertama, gue belum punya list janda di Indramayu. Yang kedua juga gue nggak ada teman janda, tapi boleh mungkin kalau ada yang teman janda bisa komen atau suggest ke kami Yusi atau ke gue pribadi. Terus kedua dari Aliando, thank you bro Aliando, ini bagus juga dia. Gimana caranya bisa jadi pengusaha sukses berbakat kayak Mas Adit? Gue pikir gue belum suka sukses banget, cuman alhamdulillah kalau ada yang bersudut pandang seperti itu, ya nanti sometimes ya. Tapi gue butuh partner juga di sini. Boleh tuh sama lo bro Aliando. Terus ada dari Arif Muhammad, dia bilang bagaimana menyikapi wanita yang keras kepala. Sebenarnya di luar tema dari kopi, cuman tema kayak gini paling cocok sambil ngopi. Ya mungkin bisa ngobrol santai kan. Terus terakhir dari warga biasa, dia bilang bahas coffee shop di Indramayu ada berapa. Nah ini nih mau gue bahas nih dari warga biasa nih. Ini gue tag nanti nama kalian semua, terutama warga biasa nih, biar lu tahu nih gue bakal ngangkat ide dari lu. Thank you so much buat Adi doang ya. Oh ya, nama IG-nya Adi doang. I-nya ada 1, 2, 3, 4. Dan nanti gue tag lah, kalian bisa nge-follow mungkin kalau penasaran sama orang ini. Oke, ini cuma lama sekali karena berkaitan dengan video gue yang sebelumnya, yang 5 tanda coffee shop yang bakal rame di awal doang. Ini cukup berkaitan, cuman gue juga belum izin sih sama yang punya coffee shop, tapi whatever lah, gue di sini nggak mau ngutarain mereka bagus atau kurang bagus, enggak. Gue cuma mau ngasih tahu, ini sekedar informasi buat kalian viewer kami Yusi, bahwasanya ada banyak sekarang kafe di Indramayu, dan mungkin dari apa yang gue ucapkan nanti itu bisa menjadi imajinasi kalian atau bayangan kalian sebelum kalian mau datang ke coffee shop tersebut. Oke, kita nggak perlu lama-lama lagi, jadi langsung masuk aja nih ya. Sekarang kita mulai dari terdekat dulu aja nih. Jujur gue gak punya bahan, gue gak punya data, gue gak punya apa, tapi gue punya pengalaman dari gue main ke kedai-kedai kopi yang ada di Indramayu, yang lokalan sini, dan gue merasakan feel-nya, gue merasakan ada plus minusnya. Cuman gue mungkin akan kasih gambaran aja seperti apa sih tempatnya, seperti apa sih feel-nya ketika gue di sana, ya singkat-singkat aja. Dan kita mulai, mungkin nggak semua ya, sorry juga yang nggak gue sebutin, tapi atau kalian semua pokoknya keren. Dan ini lolos dari 5 tanda coffee shop yang ramai di awal doang ternyata.
Oke, kita coba deh dulu ya. Yang dari terdekat dulu dari Kamyusi. Itu yang pertama bagi gue ada Aron Kopi. Aron Kopi itu dekat banget sama Kamyusi, kurang lebih cuma 500 meter. Dan itu kedainya konsepnya lebih ya woody, banyak kayu, ornamen-ornamennya juga furnitur kursi, mejanya itu kayu, barnya juga close bar, tapi dia close bar kayu juga. Dan yang spesial di sana itu gue suka harganya relatif banget, harganya apa ya, merakyat. Terus kalau gue nggak salah sih, atau udah ganti nama atau belum, salah satu menu itu kalau nggak salah kopi bupati, kopi bupati, pokoknya kopi kayak gitu deh, kopi rakyat nama kopinya. Tapi gue juga nggak tahu spesifik jenis kopi apa yang disajikan dengan metode apa. Yang jelas namanya itu bagi gue pribadi itu unik, dan harganya yang penting ya, harganya relatif jujur itu keren pokoknya. Aron Coffee Shop itu dekat sama Kamyusi. Terus yang kedua mungkin yang lebih spektakuler yang lagi di Indramayu ini, ada nih satu nih punya kerabat gue juga tuh, Teringat Kopi. Teringat Kopi juga nggak jauh dari kita, wah nggak nyampe 1 kilo ya, anggaplah 900 meter kali ya, sejalan sama kita. Itu juga keren tempatnya. Yang gue akuin dari Teringat Kopi itu luas banget. Terus mereka ada berani untuk ada musik performance, kemudian penyajiannya juga bisa dikatakan penyajian sejenis self service, fast food juga. Jadi kayak apa ya, lu datang ya sebenarnya pada umumnya sih, konsep pada umumnya kayak gitu. Cuman apa ya, yang gue bikin feel di sana tuh dekat sama angkringannya. Jujur itu angkringannya menggugah banget sih. Terus kopinya juga nggak kalah oke-nya, seru. Tempatnya juga ciamik, instagramable, luas, yang memang dikejar sama anak-anak muda millennials di Indramayu itu. Memang live musiknya sama, tempatnya luas sih, bisa nampung. Jadi gerombolan lu pada yang mungkin kalau di Kamyusi kan kalau ada 20 orang gitu kita bukan nggak bisa, cuman kurang gua akuin kita kurang gitu. Tapi it's okay kalau kalian mau, karena motonya kita kan juga makin sempit makin asik ya. Jadi kalau mau kalian sempit-sempitan di Kamyusi it's okay. Tapi kalau memang kalian butuh tempat space yang lebih luas lagi, Teringat mungkin salah satu solusinya. Oke, pokoknya keren Teringat Kopi juga. Dan itu udah lulus 5 tahun coffee shop rame di awal doang, sampai sekarang dia rame, keren. Terus ada nih yang kawan juga gua, barista sahabat gua juga tuh, SMA Kopi itu sejalan juga sama kita. Pokoknya keren, dia struggle banget, dia fight banget dari awalnya mini car pakai grandong gitu. Itu dia sekarang udah punya tempat sendiri, dia udah melebarkan sayapnya lah, berkembang, bertumbuh. Dan tandanya dia juga lolos dari 5 tanda coffee shop yang rame di awal doang. Itu keren juga. Gue juga belum sempat main jujur, yang tempat yang baru gue belum sempat main. Cuman kalau untuk yang sebelumnya, yang pas dia pakai motor mini car itu unik, kreatif, kemudian berani, hebat. Gue salted sama, gue gak bakal sebut namanya di sini ya, cuman gue bakal sebut brand aja biar brand kalian ngangkat lah. Ya mungkin gak banyak angkatnya, cuman ya bismillah aja. Oke, SMA itu keren, targetnya juga bagus, harganya pun yang pas pertama sebelum pindah tempat itu oke, relatif juga. Karena tempatnya masih di pinggir jalan pada saat itu, jadi lebih apa ya, feel food streetnya itu dapat banget. Cuman kalau yang sekarang jujur gue belum begitu memahami. Tapi gue sekilas pernah lewat sih, oke, maksudnya outdoor, semi outdoor, lu bisa lihat bintang di tempatnya dan asik juga ini. Oke, terus agak dekat lagi dari sini ada Garage Coffee. Nah ini kopi yang cukup unik juga bagi gue pribadi. Itu kopinya dia kayak kontainer yang disusun gitu. Kebetulan setahu gue yang punyanya juga dia bisa berkerajinan kayak ngelas kayak gitu. Jadi mungkin dia membuat konsep kopinya seperti itu. Dan di tepi kali, di sini ada yang namanya Kali Cimanuk. Itu jadi di pinggir aja. Jadi kalau sore lu bisa melihat air begitu di samping kedainya gitu. Dan 2 lantai, cuman spesial lantai keduanya memang nggak terlalu tampung banyak. Terus baristanya juga teman gua, kopinya juga nggak kalah serunya. Baristanya juga ramah, dan oke sih, lebih ke apa ya sebutannya, kayak ya besi-besi begitu sih. Cuman oke lah, mungkin kalau kalian yang suka
foto-foto dengan background besi-besi kayak kontainer gitu, di situ cocok banget buat kalian. Oke, lanjut ke agak tengah dikit di Indramayu kotanya. Itu yang lama nih, salah satu yang lama juga pernah jadi pionir juga di Indramayu itu ada Mr. Ino. Mr. Ino itu rumah, cuman apa ya, resto lengkap lah pokoknya, resto ada, kopi ada, dia juga roaster, beliau juga oke, welcome. Kemudian tempatnya untuk family bos itu oke banget, walaupun gue belum pernah sana dengan keluarga, tapi gue sering datang beberapa kali datang ke sana. Itu memang rata-rata ya keluarga orang meeting di situ, jadi lebih cozy tempatnya untuk bareng-bareng. Untuk sendiri juga sebenarnya nggak jadi masalah, dan pokoknya seru juga situ. Terus lengkap makanannya banyak banget, sampai kadang gue pusing kalau mau milih makanan di sana. At least mereka keren, mereka juga salah satu yang dari tahun berapa kalau nggak salah, kalau gue salah nyebut, kalau nggak salah udah 4 tahun atau 5 tahun ya si Mr. Ino. Jadi udah jauh deh dari 5 tahun coffee shop yang bakal rame di awal doang. Dia udah lulus. Dan salut dia bisa ngerosting juga, karena namanya Mr. Ino, yang jelas yang punyanya juga Bro Ino namanya. Jadi dia ya pokoknya recommended lah buat kalian yang mau milih variasi banyak kopi, eksplorasi kopi, karena di sana roastingnya banyak sekali jenisnya. Well, yang terbaru itu di Indramayu ada, kalau nggak tengah lagi ada tes coffee. Itu kalau nggak salah ada informasi sih dari Bontang atau Kalimantan. Nah ini juga dia lebih ke coffee shop yang kekinian sekali, instagramable, furninya dengan warna-warna krem kayak gitu, terus adem, indoornya AC. Mesinnya gue impress di sana karena mesinnya lumayan, harganya bagi gue itu mahal banget, dan grindernya juga ciamik banget. Tapi keseluruhan oke lah, sajian kopinya juga mantap, tempatnya lebih cozy buat kalian yang mau kayak butuh working space gitu untuk, tapi kayaknya nggak terlalu bisa kalau buat rame-rame karena memang apa ya, padat, dia konsepnya padat. Jadi kayak kalau 5 orang gitu kalau mau main kerja bisa, cuman ya coba aja deh gitu. Cuman kalau bagi gue pribadi, gue lebih prefer ke sana ya 2 orang 3 orang sambil meeting gitu, masih joyful lah, masih gue merasa nyaman gitu. Untuk tes kopinya oke. Yang gue kagum tadi mesin sama grindernya sip. Dia kalau nggak salah belum nyampe setahun mungkin, dan cukup nyaman, bagus. Terus agak deket lagi di situ ada, kalau nggak salah ini baru nih, ini juga baru, gue nggak tahu dia bagaimana untuk bisa mengembangkannya, karena ini bisa dikategorikan baru. Itu ada namanya O2 atau si Seven Kitchen. Ini juga kopi kenangan sahabat ya, di situ itu kopi kenangan sahabat juga. Itu gue pernah datang tuh, furninya emang wow sih tempatnya, furninya tuh kayu mahal semua, jati semua, dan tempatnya luas, parkirannya luas, kemudian bisa buat meeting juga. Ini kayak paket lebih all in one, cuman lebih besar lagi daripada tes. Cuman ya punya plus minus kali ya, jadi mungkin situ masih baru, jadi untuk service dan lain sebagainya masih tahap pengembangan dan sebagainya. Cuman and all untuk pelayanan, untuk jasanya masih worth it lah buat kalian. Harga pun masih tergolong relatif dibandingkan dengan tes ataupun teringat dan lain sebagainya yang udah dikategorikan coffee shop ya, masih ya nggak ngerogoh kocok banget lah, masih aman pokoknya. Terus kopinya juga mereka lebih berbasic, setahu gua pas gua kesana itu lebih berbasic latte. Jadi kalau untuk manual brew itu di sana kayaknya belum ada, cuman entah kalau baru-baru ini apakah ada, mungkin kalian bisa komen di bawah nanti ya. Terus gue salut sama furninya juga edan itu wow gitu kan. Mungkin maintenance-nya kali, karena balik ke video yang pertama itu kan, kalau tempatnya bagus besar ya maintenance-nya juga agak sedikit ngerogoh kocek. Nah, oke, kita lagi lebih jauh lagi dari kami sih, itu ada yang baru juga nih, itu nama hits banget. Jadi juga ada live musik,
pinggir jalan. Ada kopinya manualan kayaknya belum ada terakhir gue situ, cuman latte juga sama, itu Lolo Kopi. Nah itu juga cukup fenomenal ownernya. Tuh ada live musik juga, buat dipakai meeting juga bisa. Sering karena gue temenan WA-nya sama owner, jadi gue tahu dia ngupload tiap hari kalau ada event-event itu, dan wow gitu, it's excited gitu kan. Karena menariknya adalah bisa dipakai buat ulang tahun, bisa dipakai buat acara-acara yang bareng-bareng begitu. Nah itu hebat sih, dalam arti memanajerial dan lain sebagainya itu keren banget. Terus makanannya juga oke, dan semuanya all good. Minum dulu ya, haus. Tuh Lolo. Next, ini nih punya kerabat dekat gue juga nih. Ada itu namanya Ruko Coffee Bean. Nah ini pasti kalau di Indramayu gue yakin sih pada tahu semuanya Ruko Coffee Bean. Dia lama banget, bukan terlama ya, tapi paling dikatakan, gue dulu pas belum punya Kamiusi gue juga sering main ke dia, dan salah satu coffee shop yang sering gue datangin pada saat itu. Dan memang ownernya welcome banget, humble banget, sampai sekarang gue masih sahabatan sama beliau. Dan tempatnya live musik banget, kekinian, bukan masa kekinian ya, tapi dia lebih ke antusias ke anak muda itu, biar lebih menggebu-gebu gitu. Dan nanti care banget dengan anak mudanya si owner ini. Terus musik juga dia sediain live musik, kemudian dia juga bisa untuk ya mungkin sekarang nih puasa nih bukber gitu, bisa ada acara bukber gitu bisa, karena gue pernah ngadain di situ juga pada tahun berapa ya, 2018-17 gitu, pernah ngadain di situ juga. Good semuanya, kopinya juga ada, manual brewnya ada, kemudian latte bang sejenis latte-nya ada, non coffee-nya pun ada. Oh iya, semua kedai yang tadi gue sebutin atau coffee shop yang gue sebutin itu ada coffee dan ada non coffee-nya ya. Dan mereka tuh punya ciri khas masing-masing, mereka itu punya strategi masing-masing, termasuk juga Kamiusi. Jadi balik lagi sih ke konsep video yang awal, bagi gue rezeki kan udah di ngeplot ini, jadi ya udahlah gitu. Lu punya kemampuan di level A, ya silahkan gitu. Kalau lu punya kemampuan di level B, C, D, ya mungkin lu harus bertahap. Jadi sebenarnya semuanya keren sekali, semuanya bagus sekali. Dan gue di sini mencoba untuk oke gitu. Gue juga punya coffee shop, dan gue secara sukarela, secara bijaknya mempromosikan, ya bisa dikatakan mempromosikan atau memperkenalkan kalian. Jadi sebagai informasi aja buat viewer, buat kalian yang lagi duduk, lagi berdiri, lagi ngantri, atau lagi di coffee shop manapun mungkin nonton gua sekarang, ini sebagai informasi aja. Jadi lu mungkin boleh muter nih ke konsumen-konsumen kan, mungkin dari Kamiusi nyoba ke Teringat, nyoba ke Aron, atau ke Ruko, atau ke Garage. Tujuannya apa? Biar kalian tahu, oh setiap tempat coffee shop di Indramayu ini udah banyak berkembang ya. Mereka yang tempat Teringat punya dalam arti punya strateginya sendiri, punya kemampuannya sendiri. Kamiusi seperti ini, kemudian Aron seperti itu, dan many more gitu. Sebenarnya masih banyak yang belum gue sebutin, hanya saja ya kalian coba deh explore lagi. Mungkin kalau misalkan iklan, jadi motor masih kedengaran sedikit di sini, sorry. Jadi mungkin kalau kalian punya suggest lagi mengenai hal-hal yang baru di Indramayu, saya boleh banget lu datang ke Kamiusi, kita ngobrol gitu sering, atau punya konten yang unik dan bisa bareng-bareng kita mutualisme, why not gitu. Oke, dan apa lagi ya, mungkin pesannya dari gua tuh untuk para konsumen atau customer, gua sangat terima kasih banget ke kalian yang udah berani untuk menjelajahi semua kuliner kopi di Indramayu.
gue sangat salut ke kalian. Dan mungkin ada beberapa, mas kok kopi di sini beda dengan kopi di sana atau bagaimana, intinya membanding-bandingkan lah. Jujur kalau masalah itu sebenarnya selera kalian punya mood feel yang berbeda, kalian punya keinginan atau rasa selera yang bisa dikatakan nggak umum mungkin, tapi pada dasarnya semuanya sama. Dalam arti nggak umum nih gini, lebih cenderung spesifik. Misalkan mau kopi, mau yang acidnya high atau mau yang sweetnya kompleks dan lain sebagainya, itu cenderung lebih ke specialty kopinya ya. Jadi kalau di Indramayu memang masih rata-rata cenderung ke latte, ke manual brew-nya pun masih belajar lah, banyak belajar, termasuk juga kami sih. Tapi kita coba untuk menjadi yang terbaik. Dan di sini juga gue berbicara kalau di Indramayu itu memang growth-nya sangat-sangat fantastis untuk perkopian. Ini baru di kota ya, gue belum nyebutin daerah barat atau yang lebih jauh lagi dari kami situ aja baru ada berapa itu gue bilang yang cukup besar dan cukup lama di Indramayu. Jadi banyak, sangat banyak, mungkin ada 40 lebih kali di Indramayu kedai coffee shop atau kedai kopi atau warkop yang ada di sini. Jadi kita nggak kalah lah, namanya nggak kalah dengan kota-kota besar lain, Cirebon, Majalengka, mungkin Kuningan yang notabene-nya sudah kompleks, kedai kopi di sana sudah tajam. Mereka mau lari kemana, mereka sudah siap lah dengan sistem, dengan spesialnya, dengan khasnya. Itu mereka suka. Kalau di sini masih lebih cenderung ya udah, kita bisa buat kopi latte ya oke, kita jual kopi latte, kita bisa jual kopi ini gitu. Tapi unik-unik, packagingnya unik-unik. Jadi ya semuanya tergantung sama kalian. Jadi kalian bisa banget buat sharing konsumen ke kedai-kedai kopi yang lain atau ke kami juga, kita sangat welcome, very welcome. Oke, mungkin itu aja kali ya informasi yang mau gue share untuk video kali ini. Jadi sekali lagi tolong subscribe, like, and comment, dan share. Oke, bantu kami buat dikenal aja. Jangan terkenal dulu, dikenal aja dulu sama banyak ya orang yang Indramayu lah. Bantu lokal, nanti ketika memang sudah antusias, sudah oke, kita bakal upgrade ke pembahasan yang mungkin lebih spesifik lagi ya. Karena ini kita masih tahap awal. Nanti gue juga tag ke kalian kedai kopi, coffee shop atau warung-warung kopi yang tadi udah gue sebutin. Gue juga bakal tag ke kalian nanti di Instagramnya. Terima kasih banyak, maaf gue sebelumnya nggak izin secara pribadi. Yang jelas gue bantu mempromosikan kalian, jadi nanti biar orang ketika lihat video gue langsung bisa lihat di Instagram masing-masing kedai kopi yang tadi ya. Jadi mungkin kalian tertarik mau mencoba, silakan. Gue tadi udah ada beberapa option. Oke. Well, sekali lagi don't forget to subscribe, like, and share. Oke. Dan kalau ada hal-hal yang masih kalian anggap kurang, karena gue juga masih belajar, komen aja di bawah atau langsung DM ke Kamyusi atau ke gue pribadi Kam Aditya, atau Kamyusinya @kafkamyusi. Oke? Thank you so much everybody in the world. I love you so much, and